Hai, sahabat KLF Jogja. Kita bertemu kembali dalam pembahasan-pembahasan yang menarik, dan tentunya, mari kita belajar bareng, sehingga ilmu yang kita miliki bermanfaat bagi sesama. Dalam penyajian kali ini, saya akan ulas secara cepat, padat, tuntas, dan tentunya langsung ke topik masalahnya. Sehingga durasi penayangan menjadi tidak terlalu lama. Langsung saja kita kupas tuntas. Di masa krisis ekonomi, pencarian emas dapat menjadi sumber pendapatan alternatif yang menarik sekali. Berikut adalah motivasi atau ungkapan para penambang emas. Emas tidak akan pernah bohong, tidak seperti manusia. Jadi, maksudnya adalah, berat jenis emas itu tidak akan membohongi kita. Emas akan selalu ada di dasar, tidak seperti halnya manusia, yang kadang angkuh, sombong, dan berdusta. Kadang, manusia itu berbohong untuk menutupi keburukannya, tidak seperti halnya emas, yang akan selalu di dasar air. Kenapa demikian? Karena berat jenis emas tidak akan berbohong. Emas mengikuti prinsip yang sangat sederhana. Waktu menjadi butiran pasir, ataupun berupa bongkahan batu, emas akan selalu ada di dasar. Karena, berat massa emas. Oleh karena itu, Anda dapat menemukan emas dengan mudah, jika Anda mengetahui prinsip-prinsip berikut ini. Di masa krisis ekonomi, pencarian emas dapat menjadi sumber pendapatan alternatif yang menarik sekali. Jika dilengkapi dengan metal detektor emas, dan mesin pengolahan emas, yang efisien, dan ramah lingkungan. Ini adalah peluang dan juga kesempatan serius, yang dapat menghasilkan kekayaan, sangatlah besar. Menemukan emas, adalah masalah yang berhubungan dengan keinginan, keuletan, dan juga semangat Anda, dengan komitmen terhadap lingkungan alam sekitar Anda. Anda tidak bergantung pada orang lain. Yang penting, hanya Anda, tim Anda, lingkungan pencarian lokasi emas, dan tentunya emasnya. Agar mengerti cara pencarian emas, ada ilmu tertentu yang harus diketahui. Nah, sebagian kecil, akan KLF Jogja jelaskan di bawah ini. Namun, jika sahabat KLF Jogja mempunyai tambahan masukan ilmu, sahabat silahkan menuliskannya di kolom komentar yang sudah disediakan. Sahabat, membuat channel YouTube itu tidaklah mudah. Perlu waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Sahabat KLF Jogja, sudi kiranya sahabat semua mengeklik tombol subscribe agar channel ini semakin giat dalam menyajikan, share ilmu, dan juga berbagi pengalaman yang tentunya jauh dari sempurna. Karena kesempurnaan hanya miliknya. Di atas langit masih ada langit, dan tiada gading yang tak retak. Sahabat, langsung saja kita uraikan satu persatu. Jenis deposit emas, atau lapangan cadangan emas, dan juga endapan emas. Proses dari erosi alam, menghasilkan berbagai tipe bebatuan, dan tentunya deposit emas yang berbeda-beda pula. Tipe deposit emas, diklasifikasikan, sesuai dengan mekanisme pembentukan dari emas tersebut. Alluvial placers, atau disebut placer, atau juga bisa diartikan, emas dalam sungai. Deposit emas ini sering ditemukan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan biasanya merupakan tipe-tipe deposit pertama yang paling mudah untuk dieksploitasi oleh penambang emas. Ciri khas deposit emas ini adalah konsentrasinya di dekat aliran sungai aktif maupun yang non-aktif, yaitu di tepi sungai lama yang sekarang ini sudah kering. Biasanya adalah sungai-sungai purba. Endapan aluvial tersebut biasanya ada karakter yang tertentu. Emasnya sudah lepas dari batu asalnya, dan cara ekstraksi emasnya biasanya lebih mudah dan murah. Mekanisme untuk ekstraksinya adalah dengan gravitasi dan juga memanfaatkan berat jenis. Tapi ada keterkecualiannya, yaitu untuk emas yang sangat halus sekali. Alat yang biasanya digunakan di area endapan emas seperti ini adalah 1. Karpet, 2. Kasbok, 3. Dompeng, atau dongfeng. Penambang profesional menggunakan alat seperti ATM Promining, Seca, atau Prolin, untuk memastikan bahwa efisiensinya jauh lebih bagus, daripada hanya menggunakan alat-alat tambang tradisional, yang biasanya digunakan oleh penambang rakyat. Investasi awalnya lebih murah, karena tidak butuh bahan kimia, untuk mengolah emasnya. Topik berikutnya adalah alluvial placers, atau bisa disebut dengan emas alluvial. Endapan emas alluvial adalah emas yang sedang dalam proses transisi dari titik sumber asalnya, atau ke titik yang lebih rendah, yaitu sungai dan lain-lain. Gaya gravitasi dan berat jenis emas memindahkan material emas ke titik yang lebih bawah. Karena air juga pindah atau mengalir ke titik yang sama, yaitu titik paling rendah. Maka jalur emas, mineral lain, dan juga air sama-sama akan bergerak dari atas ke tempat yang lebih rendah.
Apalagi, berat massa jenis emas, jauh lebih berat, ketimbang berat massa air. Jadi kalau emas masih belum tiba di sungai, maka dinamakan eluvial. Kalau sudah menembus sampai ke sungai, maka namanya emas aluvial. Emas eluvial adalah indikator penting, untuk waktu mencari urat-urat emas dan juga bongkahan-bongkahan emas, yang lebih besar lainnya. Berikut ini saya akan menjelaskan, deposit bin. Deposit bin adalah emas di pinggir sungai. Deposit ini, biasanya merupakan sisa, dari peninggalan placer kuno lainnya. Tapi lapangan emas ini, sudah kering. Misalnya, dulu di posisi kita duduk ini, saat ini, adalah sungai aktif yang mengandung emas. Namun sekarang, posisi sungai sudah berubah, dan deposit emas, yang dulu posisinya di sungai aktif, sekarang sudah kering, dan mungkin, bisa jadi, yang Anda duduki atau di bawah kursi Anda itu, adalah letak deposit emas tersebut. Selanjutnya, kita bahas residual. Residual placer atau sisa endapan emas kuno. Efek erosi terus-menerus, menyebabkan pengendapan emas. Bahan yang lebih ringan, akan dibawa oleh angin, dan hujan, meninggalkan konsentrasi mineral yang berat, seperti emas, platinum, perak, dan logam berat yang lain. Meskipun tipe lapangan, atau endapan emas ini umumnya, tidak cukup untuk usaha penambangan komersial, skala besar, namun, tipe deposit ini, dapat menjadi sangat produktif, bagi para penambang, dan individu yang menggunakan detektor emas atau logam, untuk menemukan emas tersebut. Sobat KLF Jogja, sudah lelahkah Anda? Jika belum, sempatkan dahulu pencet subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sehingga saat KLF Jogja mengulas topik-topik lain, kalian tidak tertinggal. Kenapa demikian? Karena jika tertinggal informasi berikutnya, berarti Anda kehilangan kesempatan untuk mendapatkan rahasia keberadaan emas, dan tentunya, informasi menarik lainnya. Baiklah, kita lanjut. Endapan emas glasial. Endapan emas ini, dibentuk oleh pergerakan glasial, yang mengangkut kerikil mengandung emas, dari berbagai sumber, dan menyimpannya di tempat lain. Emas ini, hampir selalu berbentuk butiran emas, yang sangat halus, yang telah dihancurkan oleh tindakan glasial. Meskipun tersebar luas, endapan ini, umumnya tidak ekonomis, untuk usaha penambangan komersial, apalagi penambangan rakyat. Berikutnya, Aeolian placers, atau emas Eolia. Tipe emas ini, biasanya ditemukan di daerah gersang. Proses erosi alami, menyebabkan pasir dan material ringan lainnya, meledak. Sampai emasnya dibebaskan dari material lain. Di dasarnya, mengekspos vena, atau urat emas. Meskipun ini bisa menjadi sumber yang kaya, namun, prediksi distribusi, dan cadangan sangatlah sulit, dan mahal. Pemburu emas yang menggunakan deteksi emas, seringkali dapat bekerja dengan sangat efisien, di area endapan Aeolian. Berikutnya, adalah, endapan emas banjir. Emasnya sangat halus, dapat diangkut dalam jarak yang cukup jauh, oleh aliran air, yang tinggi dan deras. Meskipun konsentrasi sudah terjadi ratusan tahun, emas banjir, hampir tanpa kecuali bertekstur sangat halus. Karena begitu halus emasnya, maka tipe emas ini sulit diolah oleh para penambang emas. Kalau menggunakan alat deteksi emas, di daerah ini, maka harus menggunakan model, yang kelas profesional, dengan tingkat sensitivitasnya, yang sesuai. Alat detektor biasa, tidak bisa digunakan, karena sensitivitasnya, tidak mencukupi untuk pendeteksian emas yang sebegitu halusnya. Jadi, kesimpulannya, adalah, ada banyak subklasifikasi, yang berhubungan dengan konteks alami, dan geologi. Memahami karakteristik endapan placer yang berbeda ini, sangat penting, jika Anda, Sobat KLF Jogja, ingin memahami cara menemukan emas. Sekian pembahasan kali ini. Yang belum subscribe, segera klik subscribe. Ucapan terima kasihku, teruntuk kalian semua Sobat KLF, yang sudah menyaksikan tayangan ini, sampai selesai. Tiada gading, yang tak retak. Sampai bertemu kembali, di pembahasan-pembahasan, berikutnya. Salam hormat, KLF Jogja. Untuk topik yang akan datang, KLF Jogja akan mengulas tuntas seputar spesifikasi alat metal detektor. Di mana belinya, harganya berapa, keunggulan dan kekurangan dari metal detektor itu, apa saja, dan lain-lain. Sampai ketemu kembali di episode-episode yang akan datang, sahabat KLF Jogja.